Shalom saudaraku di dalam Tuhan, salam kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini saya sangat bahagia bisa menyapa Anda semua di dalam tayangan Sermon Today di YouTube channel Bethel Media Palu. Apa kabar Anda hari ini? Harapan saya, doa saya, semua kita dalam kasih karunia Tuhan yang sempurna, dan pastikan kita semangat untuk beraktivitas di sepanjang hari ini. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya ambil di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-15 sampai 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Saya bacakan untuk saudara semua. Perikopnya, Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ayat 15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudaraku dalam Tuhan, dalam bacaan ini perikopnya adalah Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Nah, dalam perikop ini adalah sebuah happy ending dalam kisah seorang Yusuf, di mana kita tahu bersama-sama kisah seorang Yusuf. Yusuf ini harusnya mengalami satu hidup yang penuh dengan kebahagiaan, karena dia adalah anak yang paling dikasihi oleh Yakub, ayahnya. Tapi jalan ceritanya sangat berbeda ketika dia mengalami dibenci oleh saudara-saudaranya. Kemudian dia dijual ke pedagang-pedagang di Mesir. Lalu ia menjadi hamba di rumah Potifar. Kemudian dia mendapatkan fitnah dari istri Potifar yang menyebabkan dia masuk ke dalam penjara. Tetapi Alkitab juga mencatat dengan jelas bahwa setelah Yusuf berhasil melewati proses demi proses dalam kehidupannya, ada satu progres yang dia dapat, yaitu dia menjadi penguasa di Mesir dan kehidupannya bisa menjadi penyelamat untuk kaumnya dari kelaparan. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah proses menghasilkan progres. Proses menghasilkan progres. Saya mau bagi kepada saudara semua dua hal yang harus kita lakukan saat kita mengalami proses dari Tuhan. Yang pertama, jadikan proses sebagai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadikan proses sebagai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, pada saat kita mengalami keadaan yang baik, dalam zona nyaman, dan sepertinya kita dalam keadaan yang tenang, tidak terjadi apa-apa, Tuhan itu hanya sebatas pemenuh kebutuhan kita. Kita tidak memprioritaskan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu adalah prioritas utama dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mengalami proses dari Tuhan lewat masalah keuangan, lewat sakit penyakit, atau dengan keadaan hidup
yang tidak sesuai dengan harapannya kita, maka kita seringkali hanya mengandalkan diri kita sendiri. Tetapi pada saat kita mengalami proses dari Tuhan, lewat apapun itu, dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, Tuhan membawa kita pada satu posisi, kita itu tidak berdaya, kita itu tidak bisa tanpa Tuhan. Dan pada saat itulah, ketahuilah bahwa itulah waktu yang tepat untuk kita menikmati proses sebagai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Akan ada kisah tersendiri, akan ada jalan cerita, pengalaman pribadi dengan Tuhan ketika kita sedang mengalami proses. Jadi apa yang saudara hadapi saat ini, apa yang saya hadapi saat ini, nikmatilah itu. Keadaan yang sulit sekalipun, nikmatilah itu sebagai proses pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ada satu jalan cerita yang baru dalam kehidupannya kita. Kalau selama ini kita mendengarkan kebaikan Tuhan hanya lewat kesaksian orang, saat ini kita bisa mengalaminya langsung bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang pertama, hal yang harus kita lakukan saat mengalami proses dari Tuhan, yaitu jadikan proses sebagai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, saudara bisa perhatikan adalah tentukan cara pandang yang benar saat menghadapi proses. Ini menarik saudaraku dalam Tuhan. Ada dua hal yang dialami oleh manusia ketika menghadapi sebuah proses dari Tuhan. Yang pertama, lari dari proses tersebut. Nah, apakah Anda pernah mengalaminya? Saya secara pribadi pernah juga mengalaminya. Tetapi apa hasilnya? Ketika kita lari dari proses yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak akan pernah sampai di next level kehidupan iman kita, kehidupan hubungan kita dengan Tuhan, kehidupan kepercayaan kita dengan Tuhan. Artinya kita akan ada di tingkat iman itu saja. Banyak orang yang lari dari proses Tuhan memikirkan bahwa ketika mereka lari dari proses ini, di tempat yang lain mereka akan bebas dari proses dari Tuhan itu. Ternyata tidak, saudara. Selama saya dan saudara belum lulus dari proses yang Tuhan berikan, maka proses itu akan selalu mengejar kita untuk menghasilkan kekuatan bagi kita, supaya kita jangan lari dari situ. Itu yang pertama, lari dari proses. Tapi ada pilihan yang kedua, yaitu untuk menghadapinya. Saya yakinkan bahwa saya bersama-sama dengan saudara ketika mengalami proses dari Tuhan, kita berada di posisi ini. Hadapi proses itu. Jangan lari. Hadapi proses itu. Dengan kuncinya adalah hadapi bersama dengan kekuatan dari Tuhan, bukan dari akal kita, bukan dari jalan pintas kita, bukan dari cara orang-orang yang justru menjerumuskan kita ke dalam satu hal yang lebih membawa kita terjerumus dalam sebuah kesalahan. Nah, saudaraku, jika kita menghadapi proses dari Tuhan ini, maka pastikan bahwa kita punya potensi untuk melewati proses itu bersama-sama dengan Tuhan. Jadi, saya katakan kepada saudaraku bahwa setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu akan menghasilkan progres dalam kehidupan kita. Progres apa, saudaraku? Ketika kita bisa melewati sakit, maka progresnya itu iman kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Ketika kita mengalami masalah ekonomi, Tuhan akan memberkati kita setelah kita melewatinya. Ketika kita mengalami masalah dengan orang lain, masalah dalam sosial, hubungan kita dengan orang lain, maka ada pemulihan yang akan kita rasakan. Itu yang namanya progres. Tapi ketika saudaraku dalam Tuhan tidak mengalami yang namanya progres dari sebuah proses yang Tuhan izinkan terjadi, maka ayo sama-sama cross check diri kita sendiri.
Apakah cara kita sudah tepat ketika kita melewati proses yang Tuhan izinkan kepada kita? Apakah kita masih bersungut-sungut? Apakah kita masih menyalahkan Tuhan? Atau apakah kita masih mencari jalan sendiri dengan pikiran akal budi kita, masih mengandalkan orang? Silakan di cross check. Kalau proses yang saudara alami tidak menghasilkan progres, berarti ada yang salah dengan cara saudara dan saya juga dalam menghadapi proses dari Tuhan. Tenanglah saudaraku dalam Tuhan. Saat Tuhan mengizinkan kita melewati proses, itu bukan untuk mematikan, tetapi itu membuat kita menjadi lebih kuat lagi. Ayat terakhir di dalam Sermon Today hari ini, saya sangat senang dengan ayat ini, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin untuk renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari ini kami bisa kembali mendengarkan atau menyaksikan tayangan Sermon Today. Bapa di surga, setiap hari adalah berkat bagi kami, kasih karunia Tuhan bagi kami, dan setiap hari adalah proses bagi kami untuk kami semakin disempurnakan sama seperti Yesus, Tuhan kami, Allah kami yang sempurna. Tolong kami, bantu kami Tuhan, kuatkan iman kepercayaan kami, agar kami selalu tetap setia kepada Tuhan, dan kami selalu bersandar berharap hanya kepada Tuhan. Berkati aktivitas semua saudara kami yang menyaksikan tayangan ini hari ini, apapun pekerjaan mereka, apapun aktivitas mereka, apapun pelayanan mereka, jika itu sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati, menyertai. Allah Immanuel akan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.